Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umat beliau hingga akhir zaman. Baik, dalam video ini saya akan membahas konsep pendidikan menurut Al-Quran, Surah An-Nur ayat 27 sampai 29 yang menyentuh aspek pendidikan dalam pendidikan akhlak, etika sosial dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pembahasan kita yang pertama adalah bacaan Arab ayat surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Yang pertama ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nithu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Ayat 28. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Ayat 29. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Itulah bacaan dari Arab ayat surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Baik, selanjutnya kita akan membahas terjemah dari ayat An-Nur 27 sampai 29. Yang pertama ayat yang ke-27. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Kemudian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Ayat 28. Jika kamu tidak menemui seseorang di dalam rumahnya atau di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapatkan izin. Jika dikatakan kepadamu, kembalilah, hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 29.
Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni atau sebagai tempat umum yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Itulah terjemahan terkait dari ayat dari surah An-Nur yang ke-27 sampai 29. Baik, selanjutnya pembahasan kita yang ketiga, tafsiran dari para ulama terkait ayat-ayat yang tadi. Yang pertama dari Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan adab sosial yang sangat tinggi, yakni pentingnya meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain agar tidak melanggar privasi atau kepribadian dan menjaga kehormatan sesama. Kalau dari tafsiran yang kedua dari ulama Ibnu Katsir, di sini menegaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk pendidikan akhlak mulia, yaitu larangan memasuki rumah tanpa izin merupakan bentuk penghormatan terhadap hak milik dan kehormatan individu. Tafsiran selanjutnya yang ketiga dari ulama dari Profesor Quraish Shihab dari tafsir Al-Misbah. Di sini tafsirannya menyatakan bahwa ayat ini menanamkan nilai-nilai sopan santun dan tata krama dalam kehidupan sosial yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Itu tadi tafsiran para ulama terkait ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yaitu ayat 27 sampai 29 dari surah An-Nur. Selanjutnya pembahasan kita yang terakhir yaitu relevansi dalam pendidikan. Jadi ayat ini sangat relevan dalam konteks pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter dan nilai-nilai adab peserta didik. Berikut beberapa relevansinya. Pertama, pendidikan akhlak. Jadi ayat ini mengajarkan pentingnya etika sosial, khususnya adab bertamu dan menjaga privasi orang lain. Dalam dunia pendidikan, ini dapat diterapkan dalam pembelajaran etika, akhlak dan karakter di sekolah maupun pesantren. Yang kedua, relevansinya disiplin dan tata tertib. Jadi konsep meminta izin dan menghormati keputusan tuan rumah dapat diadopsi dalam pembentukan sikap disiplin, seperti meminta izin kepada guru saat memasuki kelas atau ruang guru. Yang ketiga, pembelajaran sosial. Ayat ini juga mendidik siswa untuk membangun kesadaran sosial dan menghargai hak orang lain, yang merupakan bagian dari pembelajaran berbasis karakter dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya, relevansinya adalah adab Islami di lingkungan pendidikan. Ini relevansi yang terakhir. Jadi, adab Islami di lingkungan pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam contohnya. Ayat ini menjadi dasar penting bagi penerapan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari siswa, guru, dan warga sekolah. Itu dia pembahasan kita terkait penjelasan mengenai konsep pendidikan menurut Al-Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Demikianlah penjelasan tadi. Di sini kita bisa melihat bagaimana Al-Quran menanamkan adab, etika, dan penghormatan terhadap hak individu sebagai bagian integral dari pendidikan Islam. Jadi semoga kita semua bisa mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan pribadi dan lingkungan pendidikan.
Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.